kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John. Kali ini saya akan merangkum sebuah film Indonesia berjudul Foxtrot 6 tahun 2019. Dan tanpa banyak bercakap di awal, karena besok pagi saya harus terbang ke Venezuela untuk syuting bareng Valentina Napi. Jadi langsung saja pasang handsfree, simetriskan khusus serbahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan cekicrot. Berlatar pada tahun di mana krisis global sedang mengalami goncang dan perubahan iklim menyebabkan umat manusia mengalami kekurangan bahan dan pangan, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang mengklaim sanggup memenuhi kekurangan pangan dunia, yang gagasan tersebut diprakarsai oleh seorang anak muda bangsa bernama Indra yang juga mencalonkan diri sebagai presiden di pemilu mendatang. Drop in our world food supply can mean the total collapse of our world. New World Hunger Prevention Initiative. First elected president in the history of the country declared his mission. Dan kisah akan berfokus pada seorang mantan marinir bernama Angga yang memiliki seorang kekasih bernama Sari. Ini rarainya. Di situ Angga membawa sebuah cincin sebagai tanda keseriusan akan hubungan mereka. Tetapi Sari yang seorang jurnalis terlalu sibuk untuk hal-hal seperti ini dan belum mau untuk menerimanya sebelum kondisi dan situasi kembali kondusif. You'll have to ask for my parents' blessings first, dummy. Don't mumble. Beberapa tahun berlalu, lebih tepatnya tahun 2031, Indonesia menjadi sebuah negara maju, bahkan Gojek menjadi satu-satunya aplikasi penyedia segala macam kebutuhan masyarakat, di mana Angga sendiri sudah menjadi seorang anggota Kongres dan hidup sejahtera. Namun hal itu seolah percuma karena Angga masih teringat dengan sosok Sari yang diberitakan menghilang saat terjadi revolusi untuk melengsarkan kepemimpinan Bapak Indra sebagai presiden. Saat ini, Indonesia telah dikuasai oleh sebuah partai politik korup bernama Piranas yang memiliki aparat keamanan khusus bernama Geram yang selalu bertindak semena-mena terhadap masyarakat, yang membuat Angga menjadi geram melihatnya. Dia bernama Raya, seorang sersan yang bertugas sebagai supir Angga, sang bapak Kongres, di mana mereka berdua nampak cukup nyambung ketika mengobrol karena memang berasal dari tempat yang sama, yaitu militer. Dan inilah komplek Partai Piranas, dibangun di satu wilayah khusus dengan gedung tinggi dan keamanan super ketat, yang mana Angga sendiri memiliki atasan yang merupakan seorang pejabat bernama Suganda. Ini orangnya, dan kebetulan hari ini Angga akan bertemu dengan para petinggi Piranas untuk memberikan pendapat dan saran agar partai ini tetap bertahan. Mr. President, Congressman Angga. Ada 4 sosok pilar atau founder Partai Piranas, termasuk Bapak Presiden sendiri di dalamnya, di mana masing-masing dari mereka merupakan spesialis dari setiap cabang yang dibutuhkan, seperti petinggi militer, penguasa media, ahli politik yaitu Bapak Presiden, dan spesialis menyengsarakan masyarakat alias insinyur ahli korupsi. More like the Four Horsemen. It's a pleasure to finally meet you, sir. Kedatangan Angga ke sini adalah untuk cari muka kepada 4 bapak-bapak terhormat ini, yang mana Angga sudah melakukan observasi dan survei mandiri terhadap citra Piranas di mata masyarakat, bahwa partai ini sudah sangat jelek di mata semua orang akibat kurangnya pencitraan dan korupsi yang terang-terangan. Angga. Let him speak. All they need is a dream. Tak hanya itu, munculnya gerakan reformasi yang dilakukan oleh sekelompok pemberontak membuat nama partai ini semakin rocet, sehingga saran atau gagasan Angga adalah ingin menebar teror kepada masyarakat dan mengkambing hitamkan kelompok pemberontak tersebut, yang ketika partai ini berperan sebagai pahlawan dalam pemberantasan kelompok pemberontak tersebut, maka nama Piranas akan kembali gemilang di mata masyarakat. You're looking at a ticking time bomb strapped to your ass. The people will side with anyone who can offer them change. Juanos gets a new facelift. Then we can enjoy our riches in peace. Untuk melakukan rencana itu, tentu saja mereka harus memberantas dulu kelompok pemberontaknya, di mana Angga ditunjuk untuk memimpin operasi pemberantasan ini dan bergabung dengan sebuah regu elit bernama Regu Serigala.
Dan inilah Wisnu, ketua dari Regu Serigala sekaligus sahabat lamanya ketika masih di militer. Wisnu memperkenalkan alat barunya yang merupakan barang import dari Amerika, sebuah jubah yang dilengkapi ratusan kamera nano sehingga membuat penggunanya seolah tak terlihat alias invisible. Guess we will be working together again. Saat akan pulang itulah Angga melihat seorang pria memperhatikannya dari kejauhan yang ketika Angga mencoba mengejarnya, tiba-tiba muncul teman-temannya yang lain yang ternyata mereka adalah kelompok pemberontak yang dimaksud. Hey, do you hear me? Dan betapa terkejutnya Angga ketika melihat Sari tengah bersama para pemberontak yang ternyata selama ini dia bukan menghilang, tetapi bergabung bersama para pemberontak revolusi ini, yang mana alasan mereka melakukan pemberontakan adalah untuk menggulingkan partai Piranas yang sudah menyengsarakan rakyat dan negara tercinta kita ini. Lower your guns. I know this man. You founded the reform? Perkenalkan, dia bernama Spek, salah satu pejuang keadilan yang paling kuat di antara yang lain. Sari memperkenalkan Angga kepada seorang anak kecil bernama Dinda yang ternyata adalah anak kandung Angga dari hasil hubungan mereka bertahun-tahun yang lalu, yang ketika sedang asik bernostalgia, tiba-tiba Get out. ya, muncullah Wisnu dan Regu Serigala di mana mereka membantai seluruh pasukan pemberontak sehingga membuat Angga dan keluarga segera kabur melalui jalan rahasia. Untuk Spek, dia gergetan dengan sosok yang tak terlihat yang sudah membunuh teman-temannya, di mana Spek melemparkan sebuah tabung gas yang membuat pemuda jubah tersebut tewas terbakar api. Angga pun dibawa ke tempat persembunyian para pemberontak yang di situ sudah banyak sekali masyarakat yang mensupport gerakan ini, termasuk Bapak Indra yang kini menjadi bagian dari mereka semua. Tak lama Bapak Suganda pun menghubungi Angga untuk memberitahunya bahwa Piranas menganggap Angga sudah membantu para pemberontak, di mana Angga yang sudah kepalang basah pun memilih untuk berpihak kepada para pemberontak ini dengan akan membentuk sebuah tim untuk membantunya melindungi masyarakat termasuk Sari dan anaknya. Your name's on the Grum kill list. I'm in. Orang pertama yang Angga datangi adalah sahabat lamanya ketika masih di militer bernama Ogi. Ini orangnya yang karena sudah lama menganggur dan butuh pekerjaan, Ogi langsung menerima tawaran tersebut dan membawa Angga menemui kandidat kedua yang seorang mantan militer juga yang sekarang menjadi petarung kampung bernama Bara, tidak pakai Tan Boy Kun, yang juga setuju untuk bergabung dengan tim ini. Got a job for you. Yeah. When do we start? Selanjutnya mereka menemui seseorang yang jenius dalam taktik perang bernama Tino, yang karena dia adalah sosok mata duitan, Angga pun terpaksa memberikannya jam tangan agar Tino mau bergabung dengan kelompok ini. Beralih ke kandidat kelima yang juga mantan anak buah Angga bernama Ethan, yang sekarang berprofesi sebagai seorang streamer menghibur tante-tante. Ethan memiliki keahlian dalam bidang teknologi sehingga membuat Angga merasa perlu untuk memanfaatkan keahliannya dalam bentuk yang lebih positif. Alright. Here goes nothing. Ethan diminta untuk meretas situs rahasia milik Piranas, di mana Angga benar-benar terkejut saat melihat daftar para pejabat yang menjadi target utama Regu Serigala, yang seperti kita tahu, ide ini adalah usulan dari Angga sendiri untuk membuat citra para pemberontak menjadi buruk di mata masyarakat. These are targets, sacrificing their own senators. Let's get up on the double. Moving up. Tiba hari eksekusi, terlihat rombongan para pejabat termasuk Bapak Suganda sedang berada dalam mobil Alphard keluaran tahun 2018. Bukti bahwa Alphard tidak mengeluarkan produk baru lagi. Di situ sudah ada Wisnu dan Regunya menyamar sebagai petugas jalan yang ketika semua mobil terhenti, tiba-tiba
Tak lama muncullah Angga dan kawan-kawan yang langsung menyelamatkan semua pejabat setelah semua paspampres mati, yang untuk memperlambat mereka, Spek terpaksa maju sendirian supaya yang lain bisa secepatnya pergi dari tempat ini. Tiba di tempat persembunyian, Angga benar-benar terkejut saat melihat Wisnu sudah ada di sana, menyekap Sari dan semua orang termasuk Dinda dan Bapak Indra. Para pejabat akan dieksekusi secara live supaya penduduk Indonesia bisa melihat betapa kejam dan sadisnya kelompok pemberontak ini. Roll, please. Debris form. Setelah semua pejabat tewas, Wisnu dan Regu Serigala pun secepatnya pergi dengan meninggalkan sebuah bom yang akan meledakkan tempat ini, di mana saat yang lain sedang berjuang untuk bisa meloloskan diri, Angga sendiri berusaha untuk menyelamatkan Sari yang tetap saja tewas setelah memilih untuk mati sendiri daripada mereka berdua yang tewas bersama-sama. Take care of her. Untuk anak buah, mereka berhasil menghajar para penjaga yang ketika Ogi sedang kesulitan, muncullah Spek yang ternyata masih hidup dan berhasil menyelamatkan kawan-kawannya. Tak cukup sampai situ, Angga langsung mengejar lift yang ada di dalamnya terdapat Indra dan putrinya, yang ketika warga sipil sudah diamankan, Angga dengan bolohonya malah lompat ke dalam lift, entah untuk apa, tujuannya apa, dan arah hidupnya kemana. Ketika Indra aman, kini giliran Angga dan anaknya yang harus meluncur ke lantai dasar, tetapi beruntung muncul anak buahnya yang menjulurkan tali sehingga mereka berdua berhasil selamat. Tak lama muncullah Sersan Raya bersama pasukan yang rupanya mendukung gerakan para pemberontak, di mana Angga dan kawan-kawan akan diberikan bantuan untuk supaya mereka bisa pergi ke gedung Piranhas tepat waktu. Tiba di lokasi, mereka semua langsung meledakkan tembok pembatas dan berpencar untuk mencari jalan masuk, yang ketika Ethan sudah masuk ke ruangan operator dan yang lain sedang menangani para penjaga, Bara sendirian harus menghadapi beberapa anggota regu elit yang memilih untuk bertarung dengan tangan kosong, dan pertarungan pun dimulai. Sungguh malang nasib Bara yang harus menjadi orang pertama yang mati dan tidak bisa mukbang lagi, di mana Angga dan kawan-kawan sendiri harus menghadapi Iron Man atau seseorang memakai suit armor robot yang menembak secara membabi buta, yang daripada semua orang mati sia-sia, Ogi memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri supaya Angga dan kawan-kawan bisa tetap melanjutkan misi. Some headblocks. Spec, take the camera out! Sementara Spek sedang berjaga di atap gedung, Tino yang sudah sekarat pun menyuruh Angga untuk masuk, di mana Tino akan bertahan di sini untuk menahan para penjaga supaya Angga bisa leluasa masuk ke dalam sana. Spek sendiri harus menghadapi Asep, anggota regu serigala pengguna jubah invisible, di mana Spek terlibat perkelahian dengannya dan berhasil mengelabui Asep hingga dia tewas saat itu juga. Tino sendiri masih harus berjibaku dengan kondisinya yang semakin memburuk, di mana dirinya harus menghadapi beberapa tentara yang sudah siap menembak, yang ketika tak ada kesempatan untuk selamat, tiba-tiba ya, Spek dan Tino pun harus mati dan tinggal menyisakan Angga dan Ethan saja. Kembali ke Angga yang berhasil mencapai lantai atas untuk membongkar kebusukan Piranhas, Angga harus masuk ke dalam bunker yang terkunci rapat, yang ketika dia sedang menunggu mereka semua keluar, tiba-tiba
Ethan dengan baju tempur Iron Man pun membantai habis para tentara termasuk salah satu petinggi Piranhas, di mana saat Angga sedang memaksa salah satu petinggi lain untuk mengakui kebusukannya, tiba-tiba muncul Wisnu yang langsung menikam Ethan hingga dia tewas saat itu juga. Or your ass is fired. Tak lama muncullah Bapak Presiden yang cukup terkejut ketika melihat kekacauan yang sedang terjadi, yang karena saking kesalnya beliau pun meracau mengakui bahwa dirinya memang melakukan korupsi karena enak dan gampang, habis masa jabatan tinggal menikmati hasilnya, tak perlu susah-susah bekerja. Beliau pun menyuruh Wisnu untuk bereskan kekacauan ini, sementara dirinya akan meluncur ke pusat kota untuk memberikan pidato kepada masyarakat tentang kejamnya kelompok pemberontak ini. Saat beliau sudah pergi itulah Angga langsung melemparkan tongkat peledak ke langit-langit dan Great things are done with extreme measures. duel sengit pun terjadi di antara Angga dan Wisnu yang dalam kondisi sudah luka-luka. Angga sudah tidak bisa fokus lagi bertarung, bahkan saat dirinya sudah memiliki kesempatan untuk membunuh, Wisnu justru lebih dulu menembak Angga yang membuat duel ini resmi dimenangkan oleh Wisnu. Pleasure working with you again, Lieutenant. Sementara itu, Bapak Presiden sedang berkuar-kuar mengenai tindakan anarkis yang dilakukan oleh pemberontak, yang hal tersebut tentu saja membuat masyarakat geram dan setuju mendukung Bapak Presiden untuk melakukan perburuan terhadap mereka semua. I am furious! Begin! Saat itulah Angga melihat sesuatu yang menyala pada baju tempur Ethan yang ternyata alat perekam pada suit armor tersebut masih menyala dan berhasil merekam pengakuan Bapak Presiden, yang sontak hal tersebut membuat Angga segera bangun untuk menyiarkannya secara langsung. I never planned for a genocide! You and your brothers like did that! You used to have everything. Get me out of here now! Setelah kebusukan Bapak Presiden berhasil terbongkar, Wisnu dan pasukan serigalanya pun dihadang oleh beberapa pemuda atau biasa disebut preman kampung yang mendukung gerakan pemberontak, di mana Wisnu yang terlihat songong pun langsung dihantam oleh sebilah bedog atau golok yang membuat dia dan pasukannya tewas dibantai oleh mereka semua. Setelah semua selesai, Angga terlihat sedang menghadiri acara pemakaman anak buahnya yang tak disangka Bara ternyata masih hidup, sehingga hanya mereka berdualah anggota yang masih tersisa di tim Foxtrot 6 ini. Belum selesai sampai di sini, Spek ternyata masih hidup dan menjadi satu-satunya anggota yang direkrut oleh militer untuk menjalani misi selanjutnya, di mana dia akan dilatih menjadi sosok yang lebih kuat dan lebih hebat yang dijuluki sebagai Godam. Hungry? Tamat, ending yang cukup mengfoxtrot-trotkan.